Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sholat Idul Fitri atau sholat Id. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin. Faslun hadza faslun wa sholatul idaini utawi sholat riyaya loro al fitri wal adha, tegese Idul Fitri lan Idul Adha iku sunnatun sunnat muakkadatun kang den kukuhake. Sholat Id, sholat dua hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan atau dikukuhkan. Wa tusra'u lan den syariatake apa Id jamaatan halih jamaah. Salat Id disyariatkan atau dilaksanakan secara berjamaah. Wali munfaridin lan ketuwe munfarid wa musafirin lan wong kang pelungan. Kemudian sholat Id juga disunahkan bagi orang yang munfarid atau sendirian dan juga orang yang musafir. Jadi hukum asalnya awalnya sholat Id itu disyariatkan secara berjamaah. Tapi orang yang dalam keadaan sendirian ataupun sedang dalam perjalanan juga disunahkan untuk sholat Id. Akan tetapi untuk orang yang munfarid di sini dijelaskan qauluhu wal munfaridin fala tustaratul hal jamaah, maka tidak disyaratkan untuk berjamaah. Wala tusannu lan ora den sunatake apala khutbah lil munfaridi kedene wong munfarid, dan tidak disunahkan melakukan khutbah untuk orang yang melakukan sholat Id sendirian. Jadi kalau sholatnya sendirian ya tidak perlu khutbah. Masa sendirian khutbah sendiri, didengarkan sendiri, sholat sendiri kan ya lucu. Jadi kalau sholat Idnya sendiri ya tidak perlu khutbah. Adapun khutbah itu sendiri hukumnya sunnah. Jadi pada saat ini karena pandemi COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan untuk sholat Id di rumah masing-masing. Jadi tetap kita disunahkan melakukan sholat Id baik sendiri di rumah ataupun berjamaah di rumah bersama keluarga. Kalau sendiri-sendiri berarti ya nanti kaifiyahnya akan dijelaskan. Kalau berjamaah nanti boleh dengan khutbah ataupun juga tidak khutbah. Wahia utawi sholat Id iku rakaatani rong rakaat. Sholat Id itu dilaksanakan 2 rakaat. Wa yukabbiru fil ula sab'an. Takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. 7 kali siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. Jadi 7 takbir ini tidak menghitung takbiratul ihram. Jadi ketika sholat usolli sunatal Idul Fitri rakaataini adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar, ini namanya takbiratul ihram.
Setelah itu, setelah takbiratul ihram, maka kita takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 7 kali. Dan di sela-sela takbir itu disunahkan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya sampai 7 kali. Setelah takbir yang ketujuh, summa yata'awadzu, kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaqra'ul Fatihah, selanjutnya membaca surat Fatihah. Summa yaqra'u ba'da suratul Qaf jahron, kemudian setelah membaca Fatihah disunahkan lagi membaca surat Qaf secara jahar atau dikeraskan. Itu kalau apal surat Qaf, kalau tidak apal ya yang penting surat-surat pendek yang kita hafal. Itu pada rakaat pertama. Wa yukabbiru fi raqatis saniyah, wa yukabbiru lan takbir fi raqatis saniyati ing dalam rakaat kang kaping pindho khamsan kelawan 5 ambalan siwa takbiratil qiyami sakliyane takbir ngadeg saking sujud. Kemudian takbir pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali selain takbir ketika berdiri dari sujud. Jadi kalau rakaat pertama tadi sudah sujud, kemudian kan berdiri Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir qiyam, tidak dihitung. Setelah takbir qiyam, kemudian kita takbir 5 kali. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali, summa yata'awadzu, kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir ayat. Wa surati iktarobat jahron, kemudian pada rakaat kedua disunahkan membaca surat iktarobat secara keras. Nah, itu kalau hafal, kalau tidak hafal ya silahkan pakai surat-surat yang lain, mau surat pendek, mau surat panjang, monggo, boleh semua. Wa yakhtubu lan khutbah sapa wong nadban kelawan sunnah. Kemudian khutbah ya ba'dahuma ing dalam sakwise rakaataini. Khutbah disunahkan khutbah setelah melakukan 2 rakaat salat Id. Jadi khutbah ini hukumnya sunnah. Umpama kita nanti untuk tahun ini karena ada anjuran pemerintah untuk sholat di rumah masing-masing, mungkin kita sholat sendirian. Kalau sendirian jelas tidak perlu khutbah. Kalau nanti kita sholat Id secara berjamaah di rumah, maka boleh khutbah, boleh juga tidak, karena hukumnya khutbah ini sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Itu tentang kaifiyahnya sholat Id. Untuk rukuknya, sujudnya sama seperti sholat biasa. Tambahannya cuma ada takbir ya setelah takbiratul ihram dan setelah takbir berdiri dari sujud. Nah, itu jadi boleh sholat Id itu dilakukan sendiri-sendiri juga ketika dalam perjalanan. Adapun hukum awalnya disyariatkan sholat Id itu secara berjamaah. Jadi kita nanti di tahun ini mari tetap menjalankan sholat Idul Fitri baik di rumah bersama keluarga ataupun sendiri-sendiri. Kaifiyahnya, tata caranya seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi. Jadi pertama mulai niat dulu, sholli sunatul Idul Fitri rakaataini adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu bila sendirian. Kemudian takbir 7 kali, setelah itu membaca Fatihah, membaca surat pendek dan seterusnya. Nah,
Kalau sholat berjamaah menjadi makmum, niatnya usolli sunnatal idul fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, dan seterusnya. Kalau jadi imam ya usolli sunnatal idul fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar, dan seterusnya. Nah, itu kaifiyah tata cara kita untuk melakukan sholat id, baik dilakukan berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Semoga kita semua masih senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan kesunahan-kesunahan Rasulullah, menjalankan ibadah-ibadah meskipun dalam kondisi atau keadaan yang saat ini, yaitu keadaan pandemi COVID-19. Semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah dari muka bumi, amin, Allahumma amin. Demikian, semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat dan barokah. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.